kembali menegaskan bahwa tidak ada satupun lembaga negara yang memiliki kekuatan absolut. Setiap lembaga negara akan lebih baik jika saling mengingatkan. Pemirsa, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun depan baru saja dibacakan Presiden di gedung DPR MPR. Sejumlah kalangan menilai asumsi makro rancangan anggaran belanja dan pendapatan negara 2018 yang disampaikan oleh pemerintah sangat optimistis di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Namun pemerintah perlu berhati-hati menggenjot penerimaan pajak agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Lalu pemirsa, seperti apa detail dari RAPBN 2018 yang disusun oleh pemerintah? Berikut informasinya. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih detail mengenai tanggapan DPR atas nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden, ada Nadia Atmaji yang akan melaporkan dari gedung DPR Jakarta. Ya, Nadia, sebagian kalangan menilai rancangan anggaran tahun depan sangat optimistis. Apakah pendapat ini juga mengemuka di kalangan anggota Dewan? Nadia. Afi beragam. Baik, Nadia Atmaji, terima kasih atas laporan dan wawancara Anda. Pemirsa, pada sidang tahunan MPR kali ini, pakaian yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala juga menjadi pembicaraan publik. Jika tahun sebelumnya Jokowi dan Yusuf Kala mengenakan setelan jas lengkap, kali ini mereka menarik perhatian publik dengan mengenakan pakaian adat. Pemirsa, dari penangkapan terduga teroris di Bandung, Jawa Barat, kelima terduga teroris diduga berencana menggunakan bom kimia di Istana Negara dan Makobrimob Jakarta. Hingga kini lokasi penangkapan masih dipasangi garis polisi. Sehari pasca digeledah, suasana kediaman terduga teroris kembali kondusif. Polisi masih mendalami keterkaitan para terduga dengan anggota teroris jaringan yang lain. Perkembangan terkini dari lokasi penangkapan terduga teroris di Bandung, Jawa Barat akan disampaikan oleh Reza Ardiansyah. Reza Ardiansyah, terima kasih atas laporan Anda dari Bandung, Jawa Barat. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan Metro hari ini dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Saya akan segera kembali ke Headline News berikut ini. Pemirsa, hari ini aksi berbagai elemen masyarakat juga digelar di Malang untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki kasus dugaan korupsi dana APBD Kota Malang. Dengan berjalan kaki dari stadion, hari ini sidang mendengarkan saksi kasus suap Pilkada Buton dengan terdakwa Samsu Umar Abdul Samiun kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Bram Herlambang yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Bram, siapa saja saksi yang dihadirkan kali ini? Ya, Afi, pada sidang ke-8... Apakah pengajuan perizinan pelantikan Samsu Umar sebagai Bupati Buton sudah dikabulkan? Ya, ini menjadi salah satu... Herlambang melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, sekian Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya akan segera kembali dalam program Metro hari ini yang akan memberikan informasi, diantaranya adalah mengenai KPK yang melakukan pemeriksaan internal kepada penyidik dan unsur pegawainya terkait dugaan pertemuan pejabat KPK dengan anggota DPR, dan dugaan itu muncul saat Miriam S. Haryani terdakwa kasus kesaksian palsu proyek IKTP di sidang Pengadilan Tipikor pada Senin lalu. Pemirsa, saat berpidato di sidang tahunan MPR, Presiden Jokowi mengungkapkan strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Menurut Presiden, sekarang sudah 22 daerah terpencil termasuk Papua yang menikmati harga BBM yang sama seperti di Pulau Jawa. Dalam 3 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, sejumlah gebrakan dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Tidak saja mengebut pembangunan infrastruktur, pelayanan untuk masyarakat pun diperbaiki, termasuk penerapan BBM satu harga. Meminta maaf atas kesalahan teknis yang terjadi. Kita beralih ke informasi lain di mana sejumlah anggota DPR mengapresiasi pencapaian kinerja pemerintah Jokowi JK yang sudah berjalan hampir 3 tahun. Jokowi JK dinilai sudah berada di jalur yang benar mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Pemirsa, KPK melakukan pemeriksaan internal kepada penyidik dan unsur pegawainya terkait dugaan pertemuan pejabat KPK dengan anggota DPR. Dugaan itu muncul saat Miriam S. Haryani terdakwa kasus kesaksian palsu proyek IKTP di sidang Pengadilan Tipikor pada Senin lalu. Juru bicara persidangan kasus pemberian keterangan palsu dengan terdakwa Miriam S. Haryani menguak fakta baru. Dalam rekaman yang dihadirkan oleh JPU KPK, terungkap 7 penyidik dan 1 pegawai selevel direktur yang disebut Miriam meminta uang 2 miliar rupiah untuk mengamankan kasus korupsi KTP elektronik.
Pemirsa, jelang peringatan HUT Republik Indonesia ke-72, PT Dirgantara Indonesia dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berhasil melakukan uji coba perdana pesawat N219, sebuah pesawat perintis murni karya anak bangsa. Informasi lainnya, siswa SD dan SMP Pulau Papagarang, Nusa Tenggara Timur melakukan gladi bersih pengibaran bendera untuk menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72. Upacara bendera nantinya juga akan diikuti oleh masyarakat. Hari ini Pemprov DKI meresmikan pembukaan jalur baru Transjakarta Koridor 13 yang menghubungkan Ciledug Tendean. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Deborah Setiawan, langsung dari lokasi peresmian di Ciledug, Tangerang, Banten. Ya, Deborah, apa proyeksi Pemprov DKI atas peresmian jalur Transjakarta Koridor 13 ini, Deborah? Ya, Fiani Malik, betul sekali. Baik, Deborah Setiawan, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan Metro hari ini dengan informasi dari Tanah Suci. Baik, pemirsa, Kementerian Keuangan memaparkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2018 yang merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan ekonomi dan pembangunan. Informasi selengkapnya kita ikuti press conference dari pemaparan Kementerian Keuangan berikut ini. Pemirsa, 2 pekan jelang wukuf Arafah, sekitar 132.000 calon jemaah haji Indonesia sudah berada di Arab Saudi. Jemaah diingatkan untuk lebih berhati-hati dan menjaga diri, termasuk ada larangan untuk tidak melempar jumroh di waktu tertentu. Untuk mengetahui kondisi jemaah haji di Mekah, kita tersambung dengan reporter Desi Fitriani. Ya, Desi, jadi sudah berapa jumlah jemaah haji Indonesia yang tiba di Mekah, Desi? Ya, memang sampai saat ini api kedatangan juga. Baik, Desi Fitriani melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Desi, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan Metro hari dengan informasi. Pemirsa, usia lanjut dan tubuh yang renta tidak menjadi penghalang para jemaah calon haji Indonesia untuk beribadah ke Tanah Suci. Para kakek dan nenek ini tetap menjalankan ibadah ke Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, meski sempat mendapatkan perawatan dan pengobatan medis. Pemirsa, kami akan hadirkan informasi dari mancanegara, di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memancing reaksi keras publik Amerika Serikat. Donald Trump menyebut kerusuhan rasial di Virginia adalah kesalahan dua belah kelompok. Hal ini semakin menegaskan Trump membiarkan intoleransi berkembang di Amerika Serikat. Trump menyebut dari dalam negeri, pemirsa, dalam pidato di sidang tahunan MPR 2017 hari ini, Presiden Joko Widodo menyebut ada banyak tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini. Namun tantangan yang terbesar adalah mendapat kepercayaan dari masyarakat serta mensejahterakan rakyat. Dan pemirsa, untuk pertama kalinya baju adat Nusantara mendominasi sidang tahunan MPR. Sejumlah tokoh nasional pun turut hadir dalam sidang yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta ini. Dan informasi ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Metro hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Afiani Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Betul. Itu juga mitra kukar. Betul. Nah, persoalannya adalah mitra kukar dari luar area penalti dan bagus. Bahas lebih dalam soal lini pertahanan dari PSM ataupun dari mitra kukar. Jadi jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Ronaldo alias nih, apa ada kemungkinan Pulun juga hengkang dari PSM di Bung? Ya, sedikit kan ada proses yang ada normal. Nih, gitu. Ini kan banyak. Sekarang kami akan membahas game plan ala Bung Toel. Dimulai dari kukar, lini belakangnya bek kiri bek kanan. mitra kukar ala Bung Toel. Fokus Turun di wilayah pertahanan sendiri, pressing di luar juga bisa. Lalu heading bisa. Dan Titus Bonai. Iya, baiklah Sportsman Lovers, kick-off babak pertama antara PSM Makassar yang akan menjamu mitra kukar bisa Anda saksikan sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Masalah kepemimpinan wasit, walaupun tadi wasit sudah mengeluarkan 2 kartu kuning. Raportnya merah, sehingga raportnya buruk. Apakah wasit kita tidak mengerti law of the game? Ya. Soalan back mind gitu di kepala. Apakah wasit asing pas netral, pasnya seperti ini, gesturnya seperti ini. Jadi sepak bolanya juga berjalan. Iya, Bung Toel, dilihat dari pertandingan babak pertama tadi, PSM tuh punya banyak sekali peluang ya, tapi belum ada yang berbuah gol. Itu kenapa sih kira-kira, Bung? Kontra strategi Peluang-peluang yang terjadi sepanjang babak pertama, dan satu hal yang saya juga cukup impresif yaitu penampilan dari seorang tahun yang lalu. Komentar Anda? Iya. Baiklah Sportsman Lovers, kita masih akan berbincang dengan Bung Toel dan juga Iwan. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Lovers, skor sementara masih kacamata 0-0 untuk kedua tim yang bertanding tadi. Sekarang saya masih ingin bertanya nih sama Bung Toel. Bung Toel,
Lini depan PSM ada Zulham, Ferdinand, ada M. Rahmat juga. Kira-kira performanya sejauh ini di babak pertama gimana nih, Bung? Iya, ini agak beda serangan dari kiri. Ya, Anda kembali di Gojek Traveloka Liga 1 dan Bung Toel, gimana nih keseluruhan pertandingan pada babak kedua tadi? Iya, Lupa saksikan lanjutan Liga 2 esok hari Selasa 8 Agustus 2017 pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Anda dapat menyaksikan laga antara PSCS Cilacap kontra Persibas Banyumas, dan TV One juga dengan bangga akan menayangkan El Clasico di Piala Super Spanyol antara Barcelona kontra Real Madrid pada tanggal 14 dan 17 Agustus 2017 live dan eksklusif hanya di TV One. Dan sebelum usai, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kuku Bima Energy Drink yang telah mendukung acara ini. ya betul sekali Andini dan juga Spon Lovers di studio Epicenter. Malam bersama rekan saya Dwi Enggia. Ya, benar sekali Andini. Dan juga Spon Lovers, terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan acara Gojek Traveloka.